Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ala man hadara ala hadhil majlisiyah ma ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi, tetapi kali ini kita tidak membahas pembelajaran IPA. Kita hari ini akan membahas mengenai bulan puasa, khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya nanti yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat kita sebagai manusia. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita itu terlahir atau kalian itu terlahir sebagai manusia, dan alhamdulillah kalian terlahir dalam keadaan Islam. Jadi tidak perlu dipertanyakan mengapa kita harus zakat dan sebagainya. Selain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap saja itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita terlahir sebagai seorang manusia. Apakah kalian pernah menduga terlahir dari seorang manusia, dari ibu manusia? Tentunya kita tidak pernah tahu, gitu ya. Apakah kita akan terlahir dari rahim sapi? Kita juga tidak tahu. Kita tidak bisa memilih akan terlahir di mana dan terlahir dari siapa. Oleh karena itu kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak semuanya, zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh kita sebagai orang Islam, khususnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam kitab Fathul Qorib disampaikan bahwasanya kewajiban membayar zakat itu paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ketika kalian itu satu beragama Islam. Yang kedua tentunya menjumpai waktu wajib zakat, yaitu di akhir Ramadan dan kalian menjumpai awal bulan Syawal. Jadi kalau kalian bertemu dengan akhir Ramadan dan juga akhir Ramadan dan bertemu dengan awal bulan Syawal, maka wajib bagi kalian untuk membayar zakat fitrah, gitu ya. Jadi contohnya gini anak-anak, misalkan ada seseorang mati sebelum maghrib. Ini saya tidak memakai mazhab yang lain-lain, kita pakai mazhab yang kita atau yang diajarkan di sini ya. Yaitu misalkan ada seorang mati sebelum maghrib, artinya dia tidak bertemu dengan awal bulan Syawal, maka baginya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau meninggalnya sudah manjing maghrib, berarti dia wajib membayar fitrah, begitu ya. Atau kebalikannya, seorang bayi lahir setelah maghrib, seorang bayi lahir maghrib, gitu ya, maka baginya tidak wajib membayar zakat fitrah. Mengapa demikian? Karena dia tidak pernah bertemu dengan bulan Ramadan. Ini tolong untuk dipahami. Terus berikutnya, yang ketiga adalah memiliki makanan pokok yang lebih dari kebutuhannya pada malam hari tersebut. Anak-anakku semuanya, yang pertama, yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan hukumnya. Saya yakin kalian semuanya tahu
bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadhana ala nasi. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat jika kita sudah bertemu dengan Ramadan dan ketika kita berjumlah dengan awal bulan Syawal. Gitu ya. Jadi tentunya kalau kalian nanti sampai atau keluarga kita masih bertemu dengan bulan Syawal, berarti tentunya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku semuanya, pertanyaan berikutnya begini, siapa sajakah yang wajib membayar zakat fitrah? Tentunya kalian semuanya sudah tahu, ya, karena di sini kita banyak mereview saja. Yang pertama tentunya adalah orang Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, orang dewasa, budak, orang tua, dan setiap orang yang merdeka. Itu adalah mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Bahkan orang yang tidak punya uang pun pada malam itu, tetapi misalkan dia masih punya misalkan sepeda motor untuk dijual, maka dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, yang berikutnya anak-anak, apakah yang harus kita bayarkan pada saat kita mengeluarkan zakat fitrah? Ya, ini tentunya juga kalian sudah paham. Jadi yang pertama adalah bisa berupa gandum, berupa kurma, berupa susu juga boleh, anggur kering juga boleh. Dan tentunya kalau di negara kita adalah menggunakan bahan makanan pokok berupa beras. Nah, yang jadi permasalahan gini, atau tata keramanya gini anak-anak. Kalau kalian itu setiap hari makannya beras, misalkan berasnya Bramo gitu ya, maka tidak seharusnya pada saat kalian itu mengeluarkan zakat fitrah, yang kalian bayarkan adalah beras misalkan yang lebih jelek dari Bramo, misalkan IR64, itu tidak seharusnya demikian. Jadi apa yang kalian bayarkan itu adalah beras yang setiap harinya atau yang paling sering kalian makan, atau paling tidak kalau kalian setiap harinya makan berasnya itu adalah IR64, alangkah baiknya kalau yang kalian bayarkan adalah Bramo. Jadi lebih tinggi sedikit gitu nggih. Nah, gitu anak-anak. Terus berikutnya ada pendapat lagi gini anak-anak. Apakah sebaiknya atau seharusnya zakat itu kita antarkan ataukah orang-orang yang menerima itu yang mengambil? Ini juga disebutkan dalam tata keramanya orang berzakat. Jadi sebaiknya pada saat kita membayarkan zakat anak-anak, itu bukan mustahiknya, bukan orang-orang yang menerima zakat yang mengambil, tetapi kita yang mengantarkan zakat tersebut. Jangan sampai orang-orang yang berhak menerima zakat itu istilahnya keroyo-royo, terhinakan, royoan ya. Bahkan mereka kadang nyun sewu ada yang sampai terinjak-injak karena antri zakat, itu seharusnya tidak terjadi. Karena mestinya zakat itu kita yang datang kepada mereka, kita yang membayarkan, maka yang membayarkan itu yang datang kepada yang menerima. Itu tata keramanya demikian. Berikutnya anak-anak kita akan membahas sedikit mengenai ukuran zakat fitrah ya. Zakat itu sebenarnya banyak anak-anak, tetapi kita hari ini fokus untuk membahas tentang zakat fitrah. Ini juga saya tidak membahas berbagai pendapat, tapi hanya saya menyampaikan satu pendapat saja karena juga terbatas oleh waktu gitu ya. Jadi menurut pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu kalau kita pakai ukuran baku itu 2,5 sampai dengan 3 kg. Kalau ukurannya sebenarnya adalah 2,2 kg. Gitu ya, ukurannya 2,2 kg. Tetapi kalian tahu bahwasanya timbangan itu pasti ada selisihnya, atau kadang-kadang timbangan itu tidak atau lama tidak distandarkan. Timbangan itu kadang-kadang tidak dikalibrasi.
Oleh karena itu alangkah baiknya jika kita itu menimbang zakat itu jangan dipres 2,2, tetapi sebaiknya kita tambahkan 2,5 atau syukur-syukur kalian menambahkan 2,7 atau bahkan 3 kilogram. Jadi itu bagi kita lebih aman anak-anak. Ya, tolong itu juga kalian jadikan sebuah kebiasaan. Jangan memenuhi tugas atau kewajiban itu tepat sesuai dengan apa yang diminta, syukur-syukur bisa kalian tambahkan kelebihannya. Begitu nggih? Jadi paling tidak kalian, kalau saya sarankan paling tidak 2,7 kilogram atau syukur-syukur 3 kilogram beras atau bahan makanan pokok yang setiap hari kalian makan. Gitu nggih? Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit anak-anak siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Tentunya kalian juga sudah paham. Yang pertama adalah fakir, miskin, tentunya gitu ya. Kemudian ada petugas zakat atau amil. Berikutnya ada mu'alaf, yaitu mereka yang baru saja masuk Islam. Mengapa mu'alaf ini juga perlu kita rangkul gitu ya? Karena kita tahu bahwasanya mu'alaf itu hatinya masih di tengah-tengah, masih bisa ke kiri, masih bisa ke kanan. Jadi itu perlu untuk kita rangkul. Kita rangkul sedemikian rupa, kita ikat sedemikian rupa supaya keimanannya itu tetap berpegang teguh kepada agama Islam yang baru saja dianutnya. Berikutnya ada budak anak-anak, mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, gitu nggih. Berikutnya ada orang-orang yang terlilit hutang atau gharim atau mereka yang tidak bisa membayar hutangnya. Kemudian ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ada juga yang nomor 8 adalah orang-orang yang sedang berperang fisabilillah atau fisabilillah. Itu juga fisabilillah ini juga banyak anak-anak terjemahannya, ada yang menyatakan perang, ada yang menyatakan hal-hal sosial, sekolah dan sebagainya, madrasah dan sebagainya, itu juga termasuk sabilillah atau kita kenal dengan sabilil khair. Berikutnya anak-anak, kapankah waktunya menunaikan zakat fitrah? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya waktu wajibnya itu dimulai dari waktu maghrib Ramadan terakhir. Jadi malam hari raya itu waktu wajibnya. Tetapi jika kalian membayarnya dari awal bulan Ramadan itu sebenarnya sudah boleh ya. Tetapi kadang-kadang kalau nanti kita niatnya kita tambah dengan takjilan atau kita menyegerakan. Jangan-jangan nanti kita lupa. Jadi mumpung ingat kita bayarkan di awal itu juga boleh. Tetapi sebenarnya waktu wajibnya itu dimulai setelah masuk maghrib di bulan Syawal. Sampai kapan anak-anak? Yaitu sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ini tidak boleh telat anak-anak. Kalau kalian memang mau membayar zakat, kalian pastikan betul tidak melewati sholat hari raya Idul Fitri. Kalau kalian membayarnya nanti aja setelah sholat, itu artinya kalian sudah ketinggalan kewajiban untuk membayar zakat. Ya, gimana Pak? Ya tetap dibayarkan aja, tapi itu adalah sebagai sedekah, tidak dihitung sebagai zakat fitrah kalian. Itu tolong diperhatikan, karena kadang-kadang kita yang kebiasaan menunda itu dalam hal apapun kita menjadi terbiasa menunda. Seperti kalian yang mungkin setiap harinya sering menunda tugas-tugas, jangan-jangan nanti waktu membayar zakat juga ditunda. Ini tidak kita harapkan anak-anak. Itu nggih. Jadi saya ingatkan sekali lagi, yang paling bagus atau waktu wajibnya itu mulai maghrib atau setelah kalian sholat maghrib. Itu kalian keliling pada saudara atau tetangga yang menurut pandangan kalian itu paling membutuhkan zakat dari kalian. Jangan sampai kelewat sholat hari raya. Itu nggih. Berikutnya anak-anak, terus yang terakhir dari saya yaitu bagaimanakah niat-niatnya, gitu nggih. Bagaimana niatnya pada saat kita membayarkan zakat. Niat ini wajib anak-anak, jadi pada saat kalian akan mengeluarkan zakat itu harus kalian niatkan, seperti hanya kalian mau sholat.
harus kalian lafalkan usolli fardhu subhi dan seterusnya. Mawudu nawaitul wudu'a dan seterusnya. Jadi harus kalian niatkan zakat itu adalah dari kalian. Ya. Jangan sampai tidak memakai niat. Kalau tidak pakai niat berarti ibadah kalian itu tidak sah. Nah, terus pertanyaan gimana niatnya, Pak? Begini anak-anak. Untuk niatnya ya, niatnya itu ada macam-macam. Niatnya itu ada macam-macam. Tapi kalau yang saya ajarkan ini juga tidak terlalu banyak, paling tidak itu adalah untuk diri kalian sendiri. Jadi tolong diperhatikan, niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Saya ulangi ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Kalau kalian membayarnya di awal Ramadan atau hari-hari ini masih puasa hari ke berapa ini, 10 atau 11 ini, kalian membayar sekarang boleh, tapi niatnya kalian tambahi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi ta'jilan fardhol lillahi ta'ala. Jadi pakai ain, ta'jilan fardhol lillahi ta'ala. Jangan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah nanti artinya malah justru menunda. Jadi kalau membacanya keliru malah artinya menunda. Jadi pakai ain, ta'jilan fardhol lillahi ta'ala. Artinya kalau kalian bingung dalam bahasa Arab, bisa dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Atau kalau kalian takjil, berarti saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dengan bersegera fardu karena Allah Ta'ala. Enggak sulit ya. Nah, kalau kalian meniatkan untuk orang lain, ya tinggal ditambahkan ya. Itu yang saya sampaikan tadi, itu niat dasarnya. Tetapi untuk meniatkan orang lain, misalkan kalian punya adik kecil dan kalian ingin meniatkan untuk adik atau meniatkan untuk orang tua, bahkan demikian, itu bisa kalian ganti niatnya menjadi seperti ini misalnya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, misalkan adik kalian namanya Ula. Ya, maka kalian tambahkan aja nawaitu an ukhrija zakatal fitri, yang tadi an nafsi kalian ganti menjadi an ula fardhol lillahi ta'ala. Enggak sulit kan ya? Atau dalam bahasa Indonesia, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk adik saya yang bernama Ula, fardu karena Allah Ta'ala. Dan ini bisa kalian gonta-ganti, nenek, kakek dan sebagainya. Berikutnya anak-anak semuanya, itu niatnya ya. Pada saat mengeluarkan ya, oh ya, ada yang ketinggalan. Pada saat kalian melafalkan niat itu, ada anjuran untuk memegang berasnya, gitu ya. Ini juga enggak wajib, tapi ada yang mengatakan sebaiknya itu misalkan kresek itu keresnya dibuka, berasnya dipegang sambil berniat, gitu ya anak-anak. Berikutnya pada saat kalian menyerahkan, ya, pada saat kalian menyerahkan itu juga ada doanya. Mengapa kita tambah dengan doa? Harapan kita adalah apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, ya. Apa yang kita lakukan itu kita harapkan menjadi berkah. Demikian anak doanya. Pada saat kalian menyerahkan itu doanya gini, Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman. Saya ulangi, Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman. Atau dalam bahasanya, ya Allah, jadikan zakatku ini sebagai simpanan yang menguntungkan, gitu ya. Jangan jadikan sebagai pemberian yang merugikan. Saya ulangi ya. Ya Allah, jadikan zakatku ini sebagai simpanan yang menguntungkan, jangan jadikan sebagai pemberian yang merugikan. Nah, bagi orang yang menerima, kalau misalkan kalian juga menerima zakat, itu juga ada doanya, biar berkah.
Doanya begini anak-anak. Tolong diperhatikan ya. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita. Ya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Saya ulangi, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita waj'alhu laka tahura. Artinya kurang lebih demikian anak-anak. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan barokah atas harta simpananmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Itu ya. Jadi kita berterima kasih dalam bentuk doa, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan barokah atas harta simpananmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagi kalian, bagi harta kalian. Itu anak-anak paling tidak gambaran sedikit gambaran mengenai zakat fitrah ya. Saya harapkan ini perlu untuk kalian biasakan sejak awal, meskipun hari ini saya yakin zakat fitrah kalian masih menjadi tanggungan orang tua, tetapi yakinlah bahwasanya nanti ke depan kalian sendiri yang akan menjadi penanggung zakat tersebut. Mungkin untuk keluarga kalian nanti, mungkin kalian akan membayarkan untuk orang tua kalian, atau kalian akan membayarkan zakat untuk keluarga kalian pada saat kalian nanti sudah dewasa. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai zakat fitrah. Memang kalau kita bahas lebih lengkap juga masih banyak yang perlu kita kupas ya. Kita belum membahas permasalahan-permasalahan yang lain. Itu tadi sekali lagi hanya gambaran sekilas mengenai zakat fitrah. Paling tidak yang bisa kalian jadikan pegangan untuk melakukan kegiatan zakat fitrah pada tahun ini. Kalau ingin banyak yang masih ingin disampaikan, mungkin bisa menghubungi ke Bapak Rozikin selaku pengampu Mapel PAI atau Bu Munah ataupun yang lain. Kurang lebih demikian anak-anak. Ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.